Assalamualaikum Bu Ruci. Waalaikumsalam Bu Riza. Bagaimana kabarnya Bu Ruci? Alhamdulillah sehat Bu Riza. Kalau Ibu Riza sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya sehat Bu Ruci. Oh iya Bu Ruci, besok Bu Ruci mau mempraktekkan coaching dengan model Tirta ya? Saya Eh, sebagai observer dan Bu Ruci sebagai coach. iya betul Bu Riza. Coaching model Tirta besok tuh Bu Riza. Eh, Bu Ruci, saya sebelum Bu Ruci mengadakan coaching, saya mau menyamakan persepsi dulu nih Bu Ruci. Saya mau tahu Ibu Ruci sebagai coach, kira-kira target apa yang akan Bu Ruci praktekkan dalam coaching besok itu? Em, ada beberapa hal sebenarnya Bu Riza yang akan menjadi target saya dalam coaching nanti ya Bu ya. Di antaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari si coaching itu sendiri. Yang kedua Ibu Riza, saya akan mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga Bu Riza, lalu rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching itu. Dan terakhir komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh si coach itu sendiri. Begitu Bu Riza. Oh, begitu ya Bu Ruci. Eh, kemudian kompetensi coaching apa yang hendak Bu Ruci kembangkan? Um, kompetensi yang hendak saya kembangkan itu Ibu Riza, keterampilan menggali potensi diri dari coach itu sendiri Bu Riza, sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi begitu. Jadi saya hanya membantu ini ceritanya Bu Riza untuk memunculkan potensi yang sudah dimiliki si coach yang menjadi solusi atas masalahnya tadi begitu. Oh, begitu Bu Ruci. Nah, itu untuk si Koci. Nah, bagaimana dengan kompetensi Ibu Ruci sendiri? Apa yang ingin diamati? Kalau saya ya Bu Riza ya, pasti saya ingin diobservasi juga dong di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching itu Bu Riza. Di mana saya nanti mampu untuk menjadi pendengar yang aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach dan mampu memberdayakan coach itu sendiri. Mantap Ibu Ruci. Berarti kompetensi yang akan dicapai untuk si Koci dan kompetensi yang ingin diamati dari Ibu sendiri. Baik Bu Ruci, indikator ketercapaian yang akan Ibu Ruci raih apa itu Bu Ruci? Begini Bu Riza, indikator yang ingin saya capai itu saya berharap coach ini mampu mencari solusi dari permasalahannya dan saya memiliki kemampuan coaching yang baik begitu Bu Riza. Oh begitu ya Bu Ruci. Mudah-mudahan nanti coaching Bu Ruci berjalan lancar ya Bu Ruci. Iya Bu Riza, sama-sama. Doanya ya Bu ya. Iya Bu Ruci, sampai ketemu nanti di lain waktu setelah coachingnya ya Bu Ruci. Assalamualaikum. Iya Bu Riza, waalaikumsalam. Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Ruci. Bagaimana nih kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ruci. Tapi lagi galau nih. Kenapa Pak Adi? Kayaknya Pak Adi banyak pikiran ini. Iya nih Bu Ruci. Kenapa ya? Akhir-akhir ini siswa saya kurang fokus mengikuti jam pelajaran saya Bu Ruci. Kenapa ya Pak Adi? Kok bisa begitu? Kenapa ya Bu Ruci? Saya kira bisa jadi pelajaran yang saya lakukan kurang menarik mungkin Bu Ruci. Oh begitu Pak Adi.
kira-kira Pak Adi sekarang mau bercerita nih sama saya atau bagaimana Iya, ini Bu Pak Adi? Ruci. Ya, Saya mau curhat nih, mau memberikan solusi gimana ya? Oh, ketika pembelajaran dengan saya, murid-murid saya itu kembali bersemangat, Bu Ruci, seperti yang biasa gitu. oh begitu Pak Adi. Oke Pak Adi, sekarang coba Pak Adi ceritakan apa yang membuat siswa Pak Adi itu kurang bersemangat dalam belajar. Jadi begini Bu Ruci. Jadi ketika jam pelajaran dimulai, saya mulai menerangkan pelajaran, ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan saya. Ada yang bercerita, bahkan ada yang berkelahi di belakang Bu Ruci. Padahal pembelajaran sebelumnya mereka fokus dan bersemangat mengikuti dengan saya Bu Ruci. Oh begitu Pak Adi. Kira-kira Pak Adi, apa sih hambatan Bapak mengajar di kelas itu sehingga siswa-siswa Bapak Adi di kelas itu kurang bisa fokus sepertinya ya Pak Adi ya, kurang fokus terhadap pembelajaran yang Pak Adi berikan. Mereka kurang bersemangat dan seperti yang Pak Adi ceritakan tadi. Apa kira-kira Pak Adi? Bisa jadi media pembelajaran yang saya buat kurang menarik ya, atau saya kurang melakukan ice breaking ya, supaya mereka semangat lagi untuk mengikuti pelajaran dengan saya. Oh begitu Pak Adi. Nah kalau Pak Adi merasa seperti itu, lalu kira-kira apa yang harus Pak Adi lakukan ini? Oh iya Bu Ruci, kebetulan nih saya siap mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa bisa ya saya praktekkan di ruang kelas saya ya, pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, bagus sekali itu Pak Adi, tepat sekali itu. Nah, Pak Adi bisa mempraktekkan ilmu yang telah Pak Adi dapatkan tadi Pak Adi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, setelah itu Pak Adi kira-kira perubahan apa setelah Pak Adi terapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Perubahan apa yang Pak Adi harapkan di kelas Pak Adi? Atau begini Pak Adi, saya tanya dulu deh. Kalau level yang kita harapkan di kelas kita tentu sempurna mungkin ya Pak Adi ya. Kalau saya tanya sama Pak Adi, kalau pembelajaran di kelas Pak Adi sekarang ini levelnya berada di level berapa ini, antara rentang 1 sampai 10 Pak Adi, kira-kira berapa baru? Saya rasa Bu Ruci, dengan beberapa kegiatan pembelajaran yang saya sudah amati, mungkin posisinya sekarang berada di level 5 atau 6 Bu Ruci. Oh begitu Pak Adi, 5 atau 6 ya Pak Adi. Nah sekarang Pak Adi, selain Pak Adi mau menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Adi, kira-kira ada rencana lain nggak selain itu Pak Adi, supaya kelas Pak Adi ini lebih kondusif dalam pembelajaran begitu? Oh, karena siswa ini saya tidak fokus, kurang nyaman di kelas Bu Ruci, mungkin bisa saya laksanakan seperti menciptakan ruang kelas yang nyaman begitu Bu Ruci, mendekorasi kelas, menciptakan pojok baca, atau yang lainnya Bu Ruci. Mungkin siswa lebih nyaman lagi belajar di dalam ruangan kelas saya. Nah itu Pak Adi, bagus sekali itu Pak Adi. Sebenarnya Pak Adi ya, sebelum kita menerapkan memulai pembelajaran Pak Adi, kita buat dulu ya Pak Adi, kira-kira ya seperti Pak Adi bilang tadi, kita buat dulu suasana perasaan siswa kita nyaman ya di kelas ya, betul sekali Pak Adi, bagus itu Pak Adi. Nah sekarang Pak Adi, bagaimana Pak Adi dengan tindak lanjut yang akan Pak Adi lakukan dalam menopang rencana atau langkah awal
dari rencana Pak Adi tadi? Oh, mungkin saya bisa membuat perencanaan kira-kira Bu Ruci. Dibuat RPP berdiferensiasi, lalu saya akan menyusunnya bersama teman sejawat, mungkin meminta ide dari teman sejawat. Nanti bisa jadi bisa diselipkan pembelajaran KSE di sana Bu Ruci, supaya persiapan saya lebih matang lagi gitu. Jadi nanti dalam proses pembelajaran bisa saya menggunakan beberapa media pembelajaran gitu, sesuai dengan minat belajar murid saya gitu Bu Ruci. Oke, nah betul sekali itu Pak Adi. Ini sudah bagus sekali rencana aksi yang akan Pak Adi lakukan ini. Nah, sekarang Pak Adi, saya mau tanya nih, kira-kira Pak Adi, siapa yang bisa Pak Adi libatkan dalam menjalankan rencana Pak Adi ini? Oh iya Bu Ruci. Jadi saya nanti mungkin bisa ya, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, melihat perancangan saya diperlihatkan kepada sekolah, lalu saya akan minta lagi nanti teman-teman sejawat yang sudah paham dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bu Ruci. Oh begitu Pak Adi. Saya sangat setuju sekali ini Pak Adi dengan rencana aksi Pak Adi ini. Ini sudah bagus sekali Pak Adi. Mudah-mudahan ya Pak Adi bisa menerapkannya di sekolah Pak Adi. Lalu nih saya lupa nih Pak Adi. Kapan kira-kira Pak Adi mau menerapkan rencana Pak Adi ini? Kalau bisa secepatnya ya Bu Ruci, karena saya tidak sabar lagi nih melihat siswa saya semangat lagi belajarnya seperti pembelajaran sebelum Bu Ruci. Kalau bisa secepatnya. Oke. Saya mengerti Pak Adi, dan saya sangat mudah-mudahan Pak Adi sukses ya Pak Adi ya dalam merubah bagaimana cara Pak Adi pembelajaran Pak Adi di kelas ya Pak Adi ya, dan anak-anak mulai bersemangat lagi ya Pak Adi ya belajarnya ya Pak Adi ya. Oke, terima kasih Mbak Ruci pencerahannya. Awalnya tadi saya merasa bingung nih. Iya Pak Adi, sama-sama Pak Adi. Mudah-mudahan sukses untuk kita ya Pak Adi ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ruci. Iya Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Ibu Ruci. Iya Bu Riza. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika pembicaraan kita di pra-observasi kemarin itu? Yang saya lakukan, Bu Riza, saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya bisa menangkap Bu Riza kata kunci dari pernyataan Koci tadi Bu Riza. Iya, saya tadi melihat percakapan antara saya melihat coachingnya Bu Ruci tadi. Alhamdulillah bagus Bu Ruci. Sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya saya menyampaikan hasil dari observasi ketika Ibu melakukan coaching tadi? Oh boleh sekali Bu Riza, silakan Bu. Begini Bu Ruci, menurut saya proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah bisa menangkap apa yang menjadi permasalahan daripada si Koci. Kemudian Ibu juga sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada si Koci, begitu Ibu. Sekarang menurut Ibu kompetensi apa yang lagi menurut Ibu Ruci sekarang kompetensi yang ingin Ibu Ruci tingkatkan itu apa lagi Bu Ruci? Saya ingin berlatih lebih lagi lah Bu Riza ya, dalam membuat pertanyaan berbobot, lalu berlatih dalam memberdayakan Koci, Bu. Begitu Bu Riza. Iya, memang harus berlatih terus ya Bu Ruci. Selanjutnya Bu Ruci, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi Bu Ruci? Kira-kira bulan depan bisa ya Bu Riza ya?
Ya, boleh Bu Ruci. Terima kasih ya Bu Ruci atas kesediaan Bu Ruci dalam percakapan ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di bulan depan ya. Semoga Bu Ruci semakin baik kompetensinya semoga nanti itu kemampuan Bu Ruci semakin bagus dalam coaching ya Bu Ruci. Ditunggu cerita Bu Ruci di bulan depan. Makasih ya Oke, Bu Bu Ruci. Riza. Iya, Assalamualaikum. Bu Riza. Waalaikumsalam, Bu Riza.